Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 341 melewati hambatan. Gubo, kamu lulus. Chu Feng sangat senang ketika dia melihat Gubo karena setelah bergaul dengannya selama beberapa hari terakhir, Chu Feng sudah melihat Gubo sebagai saudara yang baik, jadi tentu saja dia berharap Gubo bisa lulus ujian. Tidak hanya dia lulus, Gubo adalah orang pertama yang melewati istana bawah tanah tingkat origin dan mendapatkan lencana bergengsi. Bahkan sebelum membiarkan Gubo menjawab, seorang pemuda di belakangnya berbicara dengan wajah penuh kebanggaan, seolah-olah orang yang pertama kali lulus adalah dia. Saudara Gubo, sungguh selamat. Chu Feng tidak terlalu terkejut dengan hasil itu, dan di wajahnya, dia hanya memiliki kebahagiaan yang datang dari hatinya saat dia merasa bahagia untuk Gubo. Itu karena Gubo tidak hanya memiliki kekuatan yang mendominasi, teknik pembentukan rohnya juga luar biasa. Mampu mendapatkan tempat pertama di istana bawah tanah tingkat asal sesuai dengan harapan Chu Feng. Saudara Chu Feng, jika kau juga memilih istana bawah tanah tingkat origin, tempat nomor 1 ini tidak akan menjadi milik orang lain selain dirimu. Gubo sangat rendah hati, dan orang-orang dari World Spirit Guild cukup setuju dengan kata-kata Gubo. Tak peduli keraguan apapun yang ada di hati mereka sebelumnya ketika mendengar prestasi Chu Feng, ketika mereka melihat sendiri Chu Feng mengalahkan sekumpulan ahli alam mendalam seperti anjing, dengan kultivasi alam asal tingkat ke-9, mereka merasakan kekaguman, atau bahkan ketakutan, dari hati mereka terhadap Chu Feng. Dan ketika menghadapi tatapan khusus dari kerumunan, Chu Feng hanya tersenyum tipis, lalu dengan cepat, mengalihkan topik pembicaraan dan bertanya, saudaraku Gubo mendapat tempat pertama di tingkat asal, lalu siapa yang mendapat tempat pertama di tingkat mendalam? Chu Feng, seekor kuda hitam telah muncul kali ini. Saat masalah itu disebutkan, wajah Gubo dan yang lainnya langsung berubah drastis. TN, kuda hitam, mengacu pada pemenang-pemenang yang tak terduga. Kuda hitam, apa yang sebenarnya terjadi? Pria tua cabul Wangqi yang tidak mendapatkan tempat pertama. Chu Feng bertindak seolah-olah dia tidak tahu apa-apa dan bertanya. Tidak, kali ini, dia adalah seorang pemuda. Seorang pemuda yang baru berusia 15 tahun. Dia mendapat tempat pertama. Ketika Gubo mengucapkan kata-kata itu, dia memiliki wajah yang rumit karena dia adalah seorang pemuda yang bahkan lebih muda darinya dan Chu Feng. Itu berarti seorang jenius sejati telah melangkah ke panggung, karena bagaimanapun ia memperoleh tempat pertama, dari segi bakat, ia telah melampaui semua jenius di benua 9 provinsi. Ya, siapa namanya? Chu Feng juga sangat tertarik dengan pemuda itu. Jiang Wuxiang. Gubo mengucapkan 3 kata itu dengan sangat serius. Setelah mengetahui nama itu, Chu Feng berkata dalam hatinya, jadi itu Jiang Wuxiang. Dia memang bagian dari dinasti Jiang. Setelah itu, Chu Feng, Gubo, dan yang lainnya, semuanya memasuki kota utama villa bergengsi. Itu juga berarti bahwa mereka telah memperoleh kualifikasi untuk bergabung dengan pertemuan pernikahan. Di dalam kediaman peristirahatan, Chu Feng mula-mula meletakkan beberapa formasi roh dan setelah melakukan beberapa tindakan pencegahan, dia dengan tidak sabar mengeluarkan kantong kosmos berisi 10.000 manik-manik mendalam. Pada saat itu, Chu Feng merasa sedikit gembira dalam hatinya, karena dia merasa bahwa 10.000 manik-manik mendalam itu benar-benar dapat membantunya menerobos ke alam mendalam, dan bahkan mungkin melangkah ke alam mendalam tingkat kedua. Apa yang terjadi? Saya merasa mereka sudah penuh, tetapi mengapa saya masih belum bisa menerobosnya? Namun, apa yang terjadi tidak sesukses yang dibayangkan. Dia jelas merasa bahwa kekuatan mendalam yang dikonsumsi oleh petir ilahi dalam dantiannya seharusnya sudah cukup untuk menembus alam mendalam, namun Chu Feng masih belum mampu. Dan saat ini, selain terus-menerus mengonsumsi manik-manik mendalam untuk terus memberi makan petir ilahi dengan kekuatan mendalam, Chu Feng tidak memiliki metode lain yang dapat digunakannya. Namun harus dikatakan bahwa terobosan kali ini jauh lebih sulit daripada terobosan manapun di masa lalu. Setelah Chu Feng masih belum mampu menerobos, kendati Chu Feng telah berhasil memurnikan 10.000 manik-manik mendalam dan kekuatan mendalam yang tak terbatas telah dikonsumsi oleh 8 petir ilahi di dalam dantiannya, Chu Feng tetap saja panik. Sial, di mana kesalahannya? Begitu banyak kekuatan mendalam yang telah terkumpul, dan jelas terobosan seharusnya sudah mungkin terjadi. Tapi mengapa aku tidak bisa? Dahi Chu Feng dipenuhi keringat karena panik saat dia dengan cemas berjalan maju mundur di tanah. Chu Feng, jangan panik. Rasakan dengan saksama hal-hal di dantianmu. Cobalah untuk terhubung dengan mereka, untuk memahaminya. Tidak mungkin perjalanan kultivasi bela diri berjalan begitu mulus. Tidak mungkin perjalanannya begitu sederhana. Ketika seseorang ingin memasuki level atau alam baru, mereka harus memahami alam tersebut. Ini membutuhkan proses yang panjang. Banyak orang tidak mampu melangkah ke alam surga, dan banyak orang bahkan tidak mampu melangkah ke alam mendalam atau alam asal. Itu karena kekuatan pemahaman mereka tidak memadai, dan mereka tidak dapat memahami kekuatan asal dan kekuatan mendalam di antara langit dan bumi. Tetapi kamu berbeda. Kamu tidak perlu memahami kekuatan origin atau kekuatan profound, kamu tidak perlu terhubung dengan mereka.
Kamu hanya perlu terhubung dengan hal-hal di dantianmu dan membuatnya dapat digunakan olehmu. Tepat saat Chu Feng tidak tahu harus berbuat apa, suara Egi yang manis dan lembut tiba-tiba terdengar. Egi saat ini tampak sangat tenang, seperti lampu terang yang memberikan petunjuk dalam kegelapan, dan menunjuk ke arah mana Chu Feng harus melangkah maju. Benar sekali. Di jalan kultivasi bela diri, memang ada banyak rintangan. Seseorang hanya dapat melangkah ke alam yang sama sekali baru dan menyambut kekuatan baru dengan terus-menerus menghancurkan rintangan. Bagi saya, metode terobosan sebelumnya terlalu mudah, dan karena kesederhanaan itu, saya merasa bahwa selama saya memiliki cukup sumber daya, saya dapat menerobos tanpa batas, dan bahkan membuat saya merasa bahwa selama saya memiliki cukup sumber daya, menerobos adalah sesuatu yang wajar terjadi. Tapi aku salah. Bahkan jika aku memiliki petir ilahi khusus di dantianku, keinginan untuk menerobos bukanlah hal yang mudah. Egi, terima kasih. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Chu Feng dengan cepat dan menyeluruh tercerahkan dan dia tidak lagi berjalan bolak-balik dengan cemas. Dia menyilangkan kakinya dan langsung duduk di lantai. Dia mulai menstabilkan hatinya, dan dengan seluruh tubuh dan hatinya, dia mulai merasakan 8 binatang petir besar di dantiannya. Chu Feng tidak dapat menentukan seperti apa rupa ke-8 binatang petir besar itu, namun Chu Feng dapat merasakan bahwa mereka semua memiliki kecerdasannya sendiri, mereka semua memiliki penampilan sendiri, namun mereka semua adalah satu. Binatang-binatang petir raksasa itu saling terjalin dan menjadi gumpalan. 7 dari mereka sangat damai, seperti sedang berhibernasi, tetapi 1 dari mereka sangat gelisah. Saat ini ia sangat gelisah, seolah-olah ingin melarikan diri dari gumpalan tubuh itu. Itu kamu ya. Kamu ingin bergabung dengan tubuhku dan memberiku kekuatan baru. Jangan ragu. Percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Berikan kekuatanmu padaku. Aku pasti akan membiarkan kekuatanmu berkembang dengan cemerlang. Chu Feng merasakan di mana letak masalahnya dan dia langsung gembira. Dia segera berbicara dalam hatinya untuk mencoba terhubung dengan binatang petir besar itu. Asteris raungan gelombang asteris tiba-tiba, seolah-olah mengerti kata-kata Chu Feng, binatang petir besar itu langsung meraung dengan marah. Suaranya bergema di samping telinga Chu Feng, seolah-olah dapat menembus langit dan mengguncang dunia. Bagian yang paling penting adalah setelah raungan yang dahsyat itu, binatang petir raksasa itu, dengan kekuatan petir yang dahsyat, terpisah dari 7 binatang petir raksasa lainnya dan melonjak keluar dari dantian. Pada saat itu, Chu Feng dapat merasakan dengan jelas bahwa penampakan binatang petir besar itu tidak memiliki bentuk yang tetap. Binatang itu dapat berubah sewaktu-waktu. Binatang itu juga tidak memiliki mata, tetapi ia dapat mengetahui arahnya. Yang terkondensasi adalah petir berwarna biru, dan memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan.